Ya, lebih bagus begini, lebih bagus itu ini saran dari saya ya. Kalau ada nama dalam satu dokumen, terus Anda bisa melakukan identifikasi kira-kira perannya dia sebagai apa. Ya. Jadi misalnya Heri Wijaya ya nomor 9 nih. Keterangan IMB. Ya, keterangan IMB. Heri Wijaya bertindak atas nama PT Ridho Buana sedang mengajukan permohonan IMB ya, perumahan 100 unit. Permohonan ke siapa ini? Disebut ini kalau ada dokumen berarti kan ada suratnya nih ya. Keterangan IMB ini kan berarti ada suratnya. Nah, dia surat permohonan ini mengajukan permohonan IMB ditujukan ke siapa? Ya, jadi taruh para pihak yang ditujukan, misalnya ke BPN, ya. Nah, berarti BPN masuk ke sini. Atau gini, bisa nggak ditampilkan dokumennya? Saya mau lihat. Bentar, Pak. Mana ini? Tadi tanggal berapa ya? Itu di dokumen 2004 sampai 2008 ke atas lagi. Nah, itu yang paling kiri. Ini ya? Iya. Iya. Kayak ini gini dimasukin ya, Pak? Yang tuan Nah, ini. kalau kayak gini, misalnya begini nih ya. Nah, ini kan berarti ada nama si Heri Wijaya. Ya, ini coba naik dulu ke atas, ini akte apa nih? Akte, oh ini pernyataan. Ya, berarti kamu harus jelaskan nih nanti pernyataannya tentang apa, gitu ya. Dia bikin pernyataan apa. Nah, pernyataan apa, terus siapa yang bertentangan di dalam? Di dalam itu siapa tadi? Heri Wijaya, terus sama berarti Heri Wijaya doang ya. Yang ini Ini kan enggak, Pak? saksi nih kan ya. Oh ya. Dahlan Idan. Nah, ya kan? Plus sama nama notarisnya. Nama notaris. Ya. Oh, nah. Jadi kalau ini ini ya, Pak, adalah ya, kalau ini adalah akta notaris, berarti kamu sebutkan ini akta notaris tanggal berapa, ya kan? Isinya tentang apa, siapa saja yang ada di dalam dan perannya sebagai apa. Ambiati pasti sebagai notaris. Gitu kan? Iya, pasti. Nah, tinggal nanti Heri Wijaya, terus itu ada tadi ada si Dahlan itu, apa yang terjadi itu pernyataan apa sebenarnya, apa peristiwa apa yang terjadi, sehingga kok butuh dijadikan akta itu apa peristiwanya. Jadi memang kamu harus baca ini aktenya supaya ketahuan nanti ini aktenya tentang apa gitu. Apa yang diatur di akte itu, apa kesepakatan apa yang muncul di akte itu. Kalau yang ini juga ya, Pak, si Nyonya Dian Ardini ini. Itu dia apa saksi ya? Itu kayaknya saksi itu. Saksi itu juga, Pak. Saksi nggak usah lah. Oh, usah. Sama ini juga. Oh, ini notaris ya. Berarti notaris yang pihak. Ya, terjadi yang terjadi di situ tentang apa segalanya itu, Pak. Okay. Pernyataan itu tentang apa kan bisa jadi pengalihan saham atau misalnya pengalihan utang. Kan bisa juga kan? Nah, iya, jadi bisa. perlu dijelasin akte itu tentang apa. Dia tentang itu akte pernyataan. Dia pernyataannya tentang apa isinya. Berarti nanti kalau ditambahin di yang tadi para pihaknya itu yang ditulis seperti itu ya, Pak? Ya, di para pihak tadi misalnya Ambiati notaris kedua, gitu kan. Terus si tadi ada Ardianta
sebagai pihak pertama, Heri Wijaya pihak kedua, gitu kan? Si Dahlan Iskan itu sebagai pihak keberapa? Perannya ditulis di dalam kurung aja gitu ya, Pak? Ya, terserah kamu. Ini Enaknya kan gimana? sebenarnya saran dari saya supaya kamu lebih mudah memahami peristiwa yang terjadi dan masing-masing perannya. Gitu. Oke. Aduh. Pak, mau nanya, tapi untuk penulisan peristiwa hukumnya itu udah benar atau gimana ya, Pak? Peristiwa hukum itu kan ini, peristiwa hukum itu tergantung dari bagaimana kamu menangkap cerita itu sebagai apa. Jadi kalau misalnya peristiwa hukumnya telah terjadi terjadi kesepakatan yang dituangkan ke dalam akta notaris dalam bentuk pernyataan tentang apa gitu kan, para pihak kan sebutkan apa. Kalau di akta notaris sebutkan akta notaris nomor berapa, tahun berapa. Baik. Nah itu mana tadi? Naik. Tadi ada pencabutan gugatan. Mana tadi ya? Baca tuh itu. Di bawah kayaknya, Pak. Sebentar. Oh, ini, Pak. Nomor 21. Nah, itu harus dijelaskan itu pencabutan gugatan tentang apa ini? Oh, oke. Ya. Jadi kita tahu peristiwanya, ada yang pernah digugat nih tentang apa ini, materinya apa gitu. Kayak ditambahin gitu ya, pencabutan gugatan tentang ini gitu ya, Pak. Nah, perkaranya apa gitu kan? Apa objek perkara? Ini kan kalau dia ke PT UN berarti kan ini salah satu surat keputusan yang digugat nih. Iya. Jadi surat keputusan apa yang digugat gitu kan? Kalau ketahuan ceritanya, kalau nggak ketahuan ya sudah gitu kan. Itu juga tuh apa itu mana tadi surat pengaduan. Nah itu nomor 22 ya, nomor 22. Kalau bisa jelasin lagi pengaduannya tentang apa. Surat pengaduan dari saudara Friends ini tentang apa gitu ya, Pak? Tentang apa, dia pengadunya tentang apa. Oke. Tapi berarti yang kurang cuma ditambahin aja tentang apa gitu, lebih diperjelas Ya, Pak ya. kan itu justru peristiwa hukumnya itu tentang apanya itu. Gitu. Oke. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 7, Pak. 7. Namanya ada di atasnya, Pak. 7 itu Bisma Putra, Indra, Alusya, Gayatri. Hadir semua nih? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau di ini? Ada yang kurang jelas atau ragu-ragu? Paling lebih diperjelas ininya aja ya, Pak. Ini apa? Ya, peristiwa hukumnya diperjelas supaya ketahuan. Nih, nomor 24. Ya, akta pelepasan hak prioritas. Apa itu maksudnya? Apa yang diceritakan di situ? Oh, ini belum selesai nih tadi, Pak. Oh, belum selesai. Iya. Kurang diperjelas sama ininya ya.
Sama saya tadi mau nanya para pihaknya itu gimana penulisannya. Itu doang sih, Pak. Yang penting kalau dia terlihat perannya di situ, kayak tadi misalnya yang Paulus, dia kan cuma disuruh gitu kan. Iya. Nah, artinya kan tetap dia melakukan suatu perbuatan itu, perbuatan hukum yang dibebankan kepada dia. Nah, itu ditulis namanya Paulus apa tadi Pase. Paulus Pase, gitu ya. Oh, gitu. Paling itu aja sih, Pak. Ada kelompok lain ya, Pak? Ini. Tadi ada 8. Ya, 8. Oke Ini lah. gantian Lanjut aja, ya. Pak, berarti. Ya, gantian. Lanjut aja berarti ya. Belum Ini, tuntas Pak, ini kan, masih banyak nih soalnya kayaknya. belum tuntas, Pak. Masih dalam tahap, Pak. Peristiwa pidananya jangan ketinggalan ya. Iya, Pak. Semuanya kan, Pak. Mau pidana mau Semuanya. perdata. Iya, Pak. Mau pidana perdata tun jangan ketinggalan, masukin semua. Oke, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Silakan kelompok berapa tadi? 8. Bapak mohon Dalam- maaf untuk kelompok 8 karena kita keterbatasan device kita nggak bisa share screen, jadi file saya dikirim ke Bapak aja gitu, gimana Pak? Ya udah kirim ke chat deh, kirim ke chat. Oke, Ya. oke Pak. Ya. Udah dikirim Pak, itu atas nama Clara. Sudah masuk belum ya Pak di WA Bapak? Maaf Bapak, ke-mute Pak mic-nya. Ini tentang apa ya nih? Ini files yang pertama Pak, yang dari 2004 sampai 2008. Oh, ini masih mau di kelompok-kelompokan ya? Iya Pak. Ini yang keterangan ini artinya apa? Dokumennya ada ya? Iya Bapak, yang saya bikin keterangan itu buat mempermudah saya nemuin dokumennya. Oh, artinya dokumennya ada di sini ya? Iya. Nah, ini terus yang dari BPN Kota Depoknya Pak. dalam rangka apa? Nggak ketahuan.
Ya itu yang apa? Di situnya sih apa sih itunya apa? Yang pas penandatanganan Pak, Penandatanganan antara yang kwitansi apa hak guna usaha antara antara penggarap sama apa pejabat BPN ya. jadi kunjungan ini apa peristiwa yang terjadi? Dalam kunjungan itu apa peristiwa yang terjadi? Apa namanya pembayaran kwitansi atas hak guna Nah, usaha. disebutkan Oh, iya Pak. disebutkan karena nanti kamu sendiri yang kesulitan. Ini kunjungan Pemda, ceritanya apa nih kunjungan ini gitu. Jadi kunjungan Pemda itu dalam rangka apa? Oh iya Pak, baik Pak. Terus yang peta bidang ini hanya dokumen peta gitu ya? Iya Pak, di situnya hanya dokumennya saja. Oh, nggak ada cerita hukum ya tapi ya? Di situnya cuma ada nama apa namanya yang mengeluarkan sama penggarapnya doang Pak. Nah, sebutkan penggarapnya. Berarti yang 62 penggarap itu ya Pak? Nah, kalau ada misalnya terlalu banyak gitu ya, 62 penggarap gitu ya, cukup disebutkan kan namanya dia ada nih. Iya. Nah, berarti di sini ada dan 62 penggarap. Oh iya baik Pak. Nanti ditambahkan. Ini yang tanda tangan di situ ya, atau yang hadir di situ? Ini yang sudah menerima Pak, yang menerima apa hak guna usahanya, hak guna bangun, hak guna HGB-nya, yang sudah menerima Di sini? HGB-nya. Iya, di situ. Nah, berarti kamu jelaskan ntar di sini. Ya, peta bidang ini dia menjelaskan apa? Misalnya menjelaskan proses penerimaan HGB dari BPN Kota siapa? Depok. Dari PN Kota Depok. Kota Depok kepada 62 penggarap kan? Iya, Nah, gitu. Jadi ntar kamu terangkannya seperti itu ya. iya Pak, baik Pak. Nah, jadi kita tahu nih, oh ternyata 62 penggarap ini sudah menerima HGB ya dari BPN. Nah, berarti di sini BPN pelakunya pihaknya BPN dan 62 penggarap. Gak usah disebut satu-satu, kebanyakan. Iya. Ya. Nah, ini kenapa kosong? Gak ada Di informasi. situ nggak ada tanggal ya Pak, hanya ada apa prosesnya doang. Tahun? Saya ngeliat di file yang 2000 apa yang sampai 2008. Nah, maksudnya nggak tertuang tahun. Nggak ada tertuang tanggal sama tahunnya Pak. Tahunnya nggak ada. Nggak ada, hanya berupa foto saja. Berarti nanti kamu kasih keterangan begini kalau gitu. Sekitar tahun berapa, gitu ya? Iya, baik Pak. Nah, ini kurang nih. Kan 62 penggarap dari PT GAI kan? Iya. Nah, berarti tambah PT GAI. Ini atas. Oh, ada dua. Kamu belah dua ya? Iya Pak. Oh, ya sudah kalau udah belah dua. Saya nggak ngeliat atas. Oh, ini ya belah dua. Nanti ini bisa nggak digabung dengan file yang lain? Ini kan saya lihat ada file yang lain nih. Iya Pak. Iya. Bisa Pak. Nah, kayak ini misalnya ya. Nah, kayak ini. Ya kan, berarti kan harus digabung mulai dari tanggalnya ini harus bisa ngurut itu. Makanya lebih enak sebenarnya pakai Excel. Biar lebih gampang. Iya Pak. Iya Pak. Surat keterangan. Ini surat keterangan apa? Ini keterangannya. Bukan. Siapa yang ngerjain ini? Bagiannya siapa?
Ini bukan bagian saya, Pak. Ini siapa nih? Bagian siapa nih? Dokumen nomor 7 sampai nomor 20. Oh ini Clara Pak, tapi dia lagi di jalan jadi dia nggak bisa. Oh, iya. Ya, harus dijelaskan ya. Surat keterangan apa nih maksudnya? Ini apa sih keterangan? Baik, Pak. Apakah ini menjelaskan ini tidak? Surat keterangan bahwa ini sedang mengurus. Ini baru peristiwanya sedang ini, ya. Berarti kan belum tuntas tuh. Nah, sedangkan ini sudah ada surat keterangan. Artinya tuntas nih, karena sudah ada surat keterangan. Nah, apakah ini keterangan ini menerangkan ini, ya? Jadi perlu dipertegas ini surat keterangannya itu isinya tentang apa itu, ya? Ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Iya, Bu, itu saya. Iya, Pak, itu hasilnya, Pak. Perjanjian pelepasan hak tanah garapan antara siapa dengan siapa? Antara Heri Wijaya, dan sama pihak keduanya, Pak. Antara Heri Wijaya, Heri Wijaya, dan sama yang pihak keduanya, Pak. Pihak. Dr. Andes Ardianta ya. Iya. Ingat loh ya, Dr. Andes Ardianta ini klienmu loh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jangan sampai lupa itu. Jadi kalau bisa nanti ini supaya kamu tetap ingat, kasih kurung aja nih. Klien, gitu ya. Nah, kalau ini siapa yang ngerjain? Saya, Pak. Saya itu siapa namanya? Dara. Saya nggak muncul. Oke. Ini kok bahasanya begini ya? Keabsahan. Kan harusnya pakai B. Nggak ada pakai Y keabsahan itu. Bahasa Indonesianya ini. Oke, masing-masing tim tolong formatnya jangan beda-beda ya. Biar nanti waktu menyatukan file itu gampang gitu. Mbak Dara ya. Iya, Pak. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini filenya kayak ada banyak gitu ya, Pak. Ini ditulis semua atau gimana, Pak? Ya harus diurut semua.
Oh, berarti semua orangnya itu diurutin kayak gini juga ya, Pak? Nah, kalau orang beda lagi. Tadi kan saya sempat di kelompok 7 tadi kan ada 62 penggarap tuh. Kan nggak semuanya ditulis. Kalau dia satu kelompok cukup ditulis kelompok apa, penggarap, ya sudah 62 penggarap kan gitu. Kecuali dia misalnya lurah atau misalnya camat atau orang BPN, nah itu perlu ditulis nama-namanya. Makanya ini saya agak ini ya, kalau menurut saya nggak terlalu sama model seperti ini, nanti kamu bingung sendiri karena memisahkan antara peristiwa hukum dengan para pihak, ini para pihak langsung jadi satu dengan peristiwa hukumnya gitu. Nih kayak gini nih, ini kan sebenarnya para pihak nih, ya kan harusnya dipisahin cukup misalnya ini dokumennya isinya ini. Itu, nah ini isinya. Nanti para pihaknya ini di kotak sebelahnya. Baik, Pak. Paham ya Mbak Dara ya? Iya, Pak. Ikutin pola ini aja, pola teman-teman. Jadi biar nanti nggak 2 kali kerja waktu menggabungkan file itu, nggak 2 kali kerja. Baik, Pak. Saya juga mau nanya, Pak. Kan yang di urutan tanggal itu kan ada peta gitu ya, Pak. Itu ngisi gitunya gimana ya, Pak? Urutan itu ada peta. Iya, urutannya. Nggak paham kan? Contohnya gimana Mbak Dara? Maksudnya gimana? Kan di file urutan tanggal itu kan kayak ada peta bidang tanah gitu, Pak. Banyak sampai 25 file. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya nyusunnya gitu. Soalnya itu Ya, nggak ada ada tanggal. iya, nggak ada apa-apanya, cuma peta doang, Pak. Oke. Kalau ada seperti itu kejadian, berarti kamu perlu buat dokumen lain yang munculnya seperti kayak tadi tuh, dia cuma gambar tapi tidak menggambarkan peristiwa hukum gitu ya, tapi dia hanya gambar saja gitu. Cukup kamu sebutkan misalnya peta bidang, tapi pasti ada informasi kan? Ada, Pak. Kayak nomornya gitu. Sebentar. RT, RW, kayak gitu, Pak. Saya coba cari. Dia di folder apa? Urutan tanggal ya? Iya, Pak, di urutan tanggal. Urutan tanggal ini yang di nomor berapa ini yang ada peta-petanya? Yang Oh, 21 November, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat ya. Gedein dulu. Nah, ini pertama ini informasinya nih ya. Peta bidang tanah. Ya. Ini informasi pertama. Terus ini informasi kedua. Nah, ini kamu lihat nih siapa yang tanda tangan nih. Ini ada tanggalnya. 21 November 2007. Iya, Pak, tapi kayaknya sama semua sampai ke bawah gitu, Pak.
Ya nggak apa-apa. Oh, jadi di satu-satu gitu ya, Pak? Iya, Di nggak apa-apa. satu-satu. Tapi kan dia berbeda. Kita lihat bedanya di mana. 1908 ya. Kita lihat bawahnya 1909. Beda tuh. Ada bedanya. Berarti yang di ntar ngotak-ngotakinnya itu isinya nomor, terus yang RT RW, terus sama tanda tangan doang ya, Pak? Ya, nomor tanggalnya kan jelas nih, ya. Tanggalnya pasti ini dipakainya tanggal 21 November 2007, ya. Apa di situ yang peristiwa apa? Peristiwanya adalah peta bidang. Ini, ya. Peta bidang. Nah, alamatnya ditulis. Ini alamat peta bidangnya. Nah, karena ini surat berarti kan ada yang tanda tangan. Nah, ini namanya nama para pihaknya nih. Nah, terus apa keterangannya? Nah, ini keterangannya nih. Banyak informasi yang bisa diambil di sini. Nah, ini juga beda. 1910. Nah, ini juga beda. Banyak kok Mbak informasi yang bisa dimasukkan. Ya. Iya, Pak, baik. Makasih, Pak. Ya, jadi satu surat itu tolong dibaca dengan detail gitu. Makanya saya nggak kejar Anda harus selesai minggu ini, minggu depan enggak, tapi coba di detail gitu ya. Karena memang butuh ketelitian ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kelompok 7, kelompok berapa sih? 8 ya? 8, Pak. Ya Pak, kelompok 8. Tadi 7 sama 8 ya. Saya tandain dulu. 7, 8. Nur Hakim hadir ya? Hadir, Pak. Hakim, Clara hadir, Safa ada, Dara ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk anggota kelompok 8 yang Bella itu dipindah ya Pak, jadi nggak di kelompok 8 lagi. Nah, ada nama Bella. Oh, berarti sudah dipindah. Di sini Nur Hakim, Clara, Safwa, Dara. Oh, mungkin baik Pak, terima kasih. Oke. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Iya, Pak. Bu, Pak. Ya, oke. Dilanjut ya kerjaannya ya. Baik, Pak. Tugas. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih ya. Siap, Pak.